kesempatan yang diberikan pada saya untuk pelaksanaan per-teaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tampilkan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah yaitu bab 2 membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Assalamualaikum. Disapa dulu anak didiknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana sehat hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu lihat ya, semuanya telah hadir. Jadi, Bu ucapkan terima kasih ya karena telah hadir semua. Bu kasih cap jempol. Jadi untuk memulai pelajarannya kita baca doa aja dulu dipimpin oleh ketua kelas Pak Rani ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Pak Rani. Kita masuk aja ke pelajaran pada hari ini yaitu bab 2 tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemarin sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kemarin Ibu sudah membagi kelompok, yaitu tadi dari 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ibu Yulia Vera, Ananda Yulia Vera, Ananda Rani, Yulianti, dan Romi dengan bahasan materi tentang konsep perlindungan hukum. Kemudian kelompok kedua Putri Kemalasari, Ananda Suyanda, dan Melisa mengenai penegakan hukum. Dan kelompok ketiga tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, yaitu kelompoknya Tri, Ade, Melati, dan Febrima. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu tampilkan sebuah video tentang perlindungan dan penegakan hukum. Di sana Ananda coba menganalisa apa yang ada di dalam video tersebut. Ini menyangkut dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ganti dulu Bu Eli videonya. Ya. Bu, videonya belum nampak, Bu. Videonya tidak nampak Ibu Eli. Iya Pak, tunggu Pak. Tunggu. Udah kelihatan anak-anak semua, anak-anak Ibu? Udah Bu. Udah, Bu. Ibu, suara tidak ada, Bu. Menyeberanglah di zebra cross. Selalu lihat kiri dan kanan sebelum kamu menyeberang. Jalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Dalam saat berboncengan demi keselamatanmu. Taatilah peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Ya Nanda, sudah lihat video yang Ibu tampilkan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Silakan dianalisis di dalam kelompoknya masing-masing.
Baik, Bu. Nah, terkait dengan video tersebut, apa analisis daripada masing-masing kelompok? Silakan. Tadi kan sudah Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok penyaji adalah kelompok 1, jadi kelompok 2 dan 3. Silakan menanggapi. Nah, Ibu kasih apa sedikit yang mengenai perlindungan hukum ya. Jadi perlindungan hukum itu diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Ananda yang mau mengungkapkan tentang masalah video tadi, apa yang Ananda lihat tentang pelanggarannya, bagaimana aturannya. Iya Bu, saya Bu. Ya, Ya, Lanjut, kalau Mbak dengan melihat Adri. video yang ditampilkan tadi, itu adalah menunjukkan ada pelanggaran yang dimana seorang anak itu menyeberang tidak melalui jalurnya, dimana yang sebenarnya menyeberang itu harusnya lewat jalur yang ada zebra cross-nya, supaya tidak mengganggu lalu lintas yang lainnya. Ya, Mungkin itu Ibu. Ya, oke, Ananda Tri, ada yang lain? Saya Bu, dari kelompok 2. Ya, Menurut kelompok 2, dari video itu adanya tadi ada Bapak polisi yang yang menilang siswa yang tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas. Jadi peraturan itu harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan bersama. ya. Oke, kemudian silakan masing-masing kelompok. Ada ya kelompok lain yang tahu mengenai apa pelindung itu pendapat daripada ahli. Silakan membaca buku 1 menit tentang perlindungan. Nah, ya. Bu, saya Bu Bu. saya dari kelompok 1 Bu. Jadi menurut si Handi Hamzat Bu, perlindungan hukum itu berkaitan dengan fungsi hukum, yaitu melindungi kepentingan manusia Bu. Nah, ya, jadi hukum tersebut dia melindungi kepentingan manusia, kepentingan seluruh rakyat dari negara yang bersangkutan, misalnya seperti Indonesia. Jadi Indonesia melindungi seluruh rakyatnya. Kemudian silakan materi tersebut disimpulkan di dalam kelompok masing-masing. Kemudian bagaimana kesimpulannya dibantu dengan ditambahkan dengan kelompok-kelompok lain. Siapa yang bisa? Tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi perlindungan tersebut, hukum tersebut, setiap rakyat harus diberi perlindungan hukum dan hukum tersebut harus ditegakkan karena nanti kalau ditegakkan tentu masyarakat akan berbuat semena-mena. Bagaimana kesimpulan dari berkelompok ditambah dengan kelompok lain? Bu, saya Bu. Ya, Nanda Kalau Melati. menurut saya kesimpulannya yaitu kita harus menaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian kita jangan sampai melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Kalau kita melakukan pelanggaran, maka kita akan diberikan sanksi. Ya, betul Nanda ya. Jadi sanksinya tersebut tegas. Jadi tidak main-main ya. Kemudian ada yang lain? Saya Bu. Ya, Pak Ananda Suyanda. Kenapa hukum harus ditegakkan? Yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan bangsa dan negara, Bu. Nah, ya. Jadi dari kesimpulan tadi memang hukum tersebut harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan tentu akan terjadi semena-mena, akan terjadi main hakim sendiri. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita Ibu tutup ya dengan melakukan refleksi. Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Nah, saya dari kelompok 2, menurut saya hukum itu memang harus ditegakkan oleh aparat secara tegas supaya
masyarakat itu mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, bisa. Jadi untuk hari ini kita tutup pembelajarannya dengan dan untuk pelajaran berikutnya mengenai perkembangan iptek di Indonesia. Kita tutup dengan membacakan basmalah. Oke, terima kasih Mbak Eli. Kita